Kali ini kita akan kumpas tuntas cerita si Gyeonggi. Bercerita tentang pahlawan yang telah mengalahkan Raja Iblis. Namun putri yang ingin dia selamatkan ternyata adalah seorang pangeran. Sayangnya, dia terjebak dalam legenda berusia ribuan tahun bersama kutukan. Namun, terus-menerus, si pahlawan akan mengikuti jalan imajinasi. Bahkan jika itu melibatkannya menghadapi penjahat. Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita awal diperlihatkan kisah seorang pria muda bernama Z. Tampaknya Z memulai petualangannya demi meraup keuntungan dari hasil menyelamatkan putri. Bukan hanya itu saja, justru Z ingin dipuji oleh satu kerajaan atas kerja kerasnya. Selain mengumpulkan reward, Z juga berharap menaikkan skillnya karena mengalahkan Raja Iblis nantinya. Di kesempatan itu, Z segera memasuki wilayah kerajaan Raja Iblis. Langsung saja, Z memutuskan untuk menemui sang Raja Iblis dan menyingkirkannya. Lantas, Raja Iblis menyambut kedatangan Z dengan hangat. Faktanya, Raja Iblis Krodin memimpin 4 jenderal iblis untuk melancarkan serangan pada kerajaan Katran. Sehingga pertempuran berlangsung selama 7 hari 7 malam. Dan pada akhirnya, yang muncul di hadapan Raja Iblis hanyalah sosok pahlawan Jonas tanpa pendamping. Tampaknya, pahlawan Z Toven begitu santai menerobos masuk istana. Hal tersebut membuat Raja Iblis tersenyum menyaksikan kegagahan Z. Kemudian Raja Iblis Krodin bertanya, mengapa kerajaan Katran cuma mengutus seorang pahlawan seperti Z? Hal tersebut membuat Krodin heran. Dia merasakan ada yang aneh. Sementara itu, Z tak suka berbasa-basi sehingga dia langsung melancarkan serangan. Tanpa berlama-lama, Raja Krodin segera menahan serangan brutal Z. Padahal, Krodin ingin bersantai terlebih dahulu sambil berbincang. Namun kegigihan Z dalam pertempuran tak bisa dikesampingkan. Makanya, Z terburu-buru melawan agar misinya selesai. Di kesempatan itu, Z bergegas untuk melayangkan jurus andalannya. Lalu, Raja Iblis terpaksa memberikan serangan balasan untuk Z. Kemudian, pertarungan sedikit melonggar karena Raja Iblis tak ingin bertarung. Tak terduga, Raja Iblis Krodin malah memuji kehebatan Z. Dikarenakan mempunyai potensi kekuatan yang besar, Raja Iblis auto kagum. Sehingga Raja Iblis menawarkan posisi sebagai Jenderal Iblis untuk Z. Apalagi Z kelihatan begitu hebat dan keren dalam pertarungan. Kemudian, dengan santai Z menolak permintaan konyol Raja Iblis. Bahkan dia hanya bersikap tegas agar Raja Iblis tak bertingkah. Sehingga Raja Iblis Krodin menghormati penolakan Z dan memutuskan untuk perang. Namun sayangnya, Z bukan ingin menyelamatkan umat manusia, melainkan harta. Di kesempatan itu, Z mengatakan bahwasanya Z membutuhkan harta dan akan menyelamatkan putri. Bahkan Z meminta harta Raja Iblis agar dirinya kaya. Setelah meraup keuntungan kekayaan Raja, segeralah Z menyelamatkan putri. Sontak saja, Raja Iblis terkejut mendengar ucapan Z yang terlalu frontal. Alhasil, Z dan Raja Iblis mulai bertarung, mempertaruhkan nyawa masing-masing. Terlihat Z sangat yakin dirinya pasti berhasil mengalahkan Raja Iblis. Faktanya Z memiliki motivasi untuk kuat karena sosok paman berambut kuning menginfokan satu hal. Sewaktu dulu, Z bertemu paman dan diceritakan tentang kepahlawanan. Sehingga sosok pahlawan yang dapat mengalahkan Raja Iblis akan meraup keuntungan. Sebab pahlawan mengumpulkan harta dan menyelamatkan putri. Sehingga pahlawan memperoleh kedua keuntungan dari menjalankan misinya. Oleh karena itu, Z memutuskan meminjam harta keluarganya untuk dijadikan modal perjalanan. Tak lama, Z sampai ke TKP demi melancarkan misinya. Tampaknya, pahlawan Z masih berupaya mengalahkan Raja Iblis. Karena sekarang Z begitu memimpikan kekayaannya dan hidup dengan wanita cantik. Namun, Raja Iblis malah ketakutan melihat motivasi Z yang menjijikan.
Sembari membayangkan putri cantik, Z mempercepat pertarungan melawan Raja Iblis. Akhirnya Raja Iblis dikalahkan oleh Z. Dia segera mencari keberadaan putri raja. Tak lama, Z telah sampai di ruangan demi menemukan putri. Namun sayangnya, cita-cita Z gagal menemui wanita cantik. Karena yang diculik Raja Iblis adalah sosok Pangeran Ruda. Dikarenakan begitu syok, Z memutuskan untuk kabur, sehingga keinginan Z gagal karena pangeran. Di kesempatan itu, Pangeran berterima kasih kepada Z dan ingin memberikan hadiah. Kemudian, Z menyerahkan gulungan teleportasi kepada pangeran. Tak lama, Z tiba di rumahnya dan merenungi nasibnya yang sial. 公主好漂亮啊！你在说什么呀，王子殿下？公主大人，我都是为了王国，为了王国，好好报答你的。我先走一步。 Sementara Pangeran Ruda telah sampai di istana kerajaan. Kemudian Alda sang adik menyambut kedatangan pangeran. Bahkan Raja Yese syok melihat kepulangan anaknya. Sedangkan Z lagi asik main game penyelamatan Tuan Putri dan berharap akan jadi kenyataan. Alhasil, Z memulai perjalanan tanpa harapan lagi untuk menjadi seorang pahlawan. Selanjutnya Sin berada di kisah masa lalu Zena Stoll. Dia merupakan salah satu anggota dari kesatria pengawal Raja Iblis. Tampaknya Zena masih berusia sangat muda, tapi dia mengalami kisah yang kelam. Tampaknya kediaman rumah Zena kebakaran atas ulah para bandit. Kemudian mereka datang menghampiri ibu dan Zena. Hal tersebut membuat Zena ketakutan setengah mati. Hanya saja Zena memutuskan untuk tetap tenang demi keamanannya. Dikarenakan keluarganya mengalami musibah, Zena memutuskan untuk kabur. Bahkan keluarganya telah habis dibantai penjahat. Alhasil Zena memutuskan untuk meninggalkan rumah. Tampaknya situasi di luar sedang hujan dan rumahnya mengalami kebakaran. Sehingga Zena semakin trauma dengan kejadian yang menimpa dirinya. Hanya saja Zena sudah kewalahan, dia sampai terkapar di jalanan. Akan tetapi Zena malah pasrah, dia bahkan tak berharap ditolong oleh seseorang. Kemudian Raja Iblis Crodin muncul. Dia datang menyelamatkan Zena, sehingga Zena terharu atas kebaikan Raja Iblis tersebut. Melihat sosok Raja Iblis yang menginspirasi, Zena memilih mengikuti Raja Iblis. Setelahnya Zena mulai mengabdi kepada Raja Iblis dan mereka melakukan perjalanan barengan. Hanya saja kebahagiaan Zena menjadi anggota Raja Iblis telah musnah akibat kekejaman Z. Sebab Z telah menghabisi Raja Iblis dan memecah belah anggota Satria Z yang kelihatan santai. Kembali ke masa sekarang, Zena terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk. Lantas, Zena mengingat tentang misinya untuk menyingkirkan Z. Apalagi Z merenggut kebahagiaan Zena dan para pengawal Raja Iblis lainnya. Faktanya, Raja Iblis memiliki 4 jenderal yang terus menemani perjalanannya memperluas kerajaan. Kemudian keempat pengawal Crodin membantunya melakukan penyatuan wilayah utara. Hingga Crodin berhasil menjadi Raja Iblis yang hebat. Bahkan mereka sangat menikmati kejayaan kerajaan Raja Iblis yang dibangun bersama. Hal tersebut membuat Raja Iblis dan pasukannya bergembira. Hanya saja, kebahagiaan Raja Iblis dan para anggota cuma sebatas itu. Kemudian mereka mengalami pertempuran melawan kerajaan Katran. Padahal Raja Iblis hanya ingin memperluas kerajaan dengan cara yang baik. Akan tetapi kedatangan pahlawan Z merubah segalanya. Alhasil Raja Iblis kalah dari Z yang merupakan pahlawan Katran keempat. Dan jenderal memilih bubar. Bahkan para anggota pengawal Raja Iblis memisahkan diri masing-masing, melanjutkan perjalanan mereka. Lantas, Zena memiliki pemikiran sendiri untuk melakukan aksi balas dendam. Sehingga Zena mulai mengatur strategi untuk melawan pahlawan. Makanya Zena memutuskan untuk pergi ke kerajaan Katran demi melakukan penyamaran. Bahkan, Zena menyamar sebagai pelayan di kafe untuk memancing Z. Akan tetapi, setelah menjalani hari-hari di kafe, membuat Zena semangat dan melupakan tentang Z. Hanya saja, Z malah muncul di kafe, membuat Zena shock. Di kesempatan itu, Zena memilih melayani pesanan Z. Lantas Z dibuat terkejut dengan kemunculan Zena si pelayan manis. Kemudian, Z mulai memesan makanan combo yang memberikan reward foto barang pelayan kafe. Hal tersebut membuat Zena shock. Dia mengira Z adalah pria mesum. Kemudian staf lain muncul, dia memarahi Zena yang meliputi reward combo. Di kesempatan itu Zena dan Z foto bareng, sehingga Z begitu bersemangat pulang setelah mendapatkan foto.
Padahal, Zena kira kalau Z memiliki tujuan lain datang ke kafe. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Z yang tak mengenali Zena. Sementara di tempat lain ada sosok pria sedang mengambil gambar kedekatan Zena bersama Z. Setelah kepergian Z, si Zena malah kelihatan kesal. Selanjutnya scene berada di perjalanan seorang agen rahasia kerajaan Katran. Faktanya, dia diperintahkan oleh Pangeran Ruda untuk mencari informasi mengenai pahlawan Z. Alhasil, setelah mengorek informasi, agen tersebut malah menemukan rahasia menarik. Lantas agen tak menyangka dengan mengikuti pahlawan, dia bisa menemukan titik lokasi Jenderal Iblis. Sehingga agen kerajaan segera kembali mencari informasi lainnya. Di perjalanan, agen tanpa sengaja ketemu dengan sosok Fogu. Dia merupakan salah satu anggota Jenderal Iblis. Faktanya, Fogu adalah seorang fotografer veteran yang gemar potret gadis cantik. Sehingga Fogu mulai melancarkan aksinya mengambil berbagai pose para wanita di jalanan. Hal tersebut membuat agen terkejut karena mendapatkan informasi baru lagi. Sehingga hari ini, agen rahasia kerajaan panen pekerjaan. Padahal dia hanya sekedar lewat, tapi dirinya dihampiri berbagai informasi menarik. Sehingga agen terdiam menunggu saat yang tepat untuk memotret Fogu. Kemudian Fogu digebuki oleh para warga karena sikapnya yang sangat nakal. 你是谁？你要干什么？ 什么情况？我们还有这样的队员吗？ Di kesempatan itu, Fogu bergegas melancarkan aksinya kabur meninggalkan lokasi pasar. Dan jalan satu-satunya untuk Fogu adalah berkunjung ke rumah pahlawan Z. Sebab mereka merupakan teman yang tanpa sengaja memiliki hubungan tak jelas. Meskipun Fogu adalah pasukan Raja Iblis, tapi entah mengapa dia malah berteman dengan pahlawan. Tampaknya Z lagi asik bersantai di rumahnya. Sementara di sisi lain, sosok wanita bernama Fake sedang meluapkan emosinya. Faktanya, Fake adalah komandan resimen Ksatria Mawar. Setelah mendengar kabar gila tentang Fogu membuat Fake marah besar. Sehingga Fake ingin melancarkan aksinya menangkap Fogu. Bukan hanya berperilaku jahat sebagai pasukan Raja Iblis, tapi Fogu membuat kekacauan lain. Sehingga sebagai komandan kesatria pasukan resimen membuat Fake semakin cemas. Karena Fogu mengganggu para wanita dan membuat Fake marah. Sehingga Fake auto bad mood, dia memutuskan untuk menenangkan dirinya. Lantas, Fake malah kaget setelah melihat Fogu berkeliaran dikejar para wanita. Setelahnya Fogu mengunjungi rumah pahlawan Z. Kemudian Z dibuat shock dengan kedatangan Fogu. Lalu Z mengusir Fogu yang selalu kabur ke rumahnya. Padahal seharusnya pasukan Raja Iblis tak berteman dengan seorang pahlawan. Akan tetapi Fogu memilih untuk membujuk Z agar diberikan tumpangan. Melihat Fogu menangis membuat Z iba dan menerimanya. Sehingga Fogu dibiarkan masuk ke rumah dan diberikan fasilitas yang nyaman. Lantas, Fogu terharu terhadap kebaikan hati pahlawan Z. Bahkan Z menyuruh Fogu untuk mandi dan beres-beres serta makan makanan yang lezat di kulkas. Sontak saja, Fogu kaget melihat Z berfoto dengan Zena. Alhasil di kesempatan itu Z baru sadar kalau Zena adalah pasukan Raja Iblis. Pantesan saja Z merasa tak asing dengan wajah Zena kemarin. Sementara di sisi lain, Raja dan para menteri sedang melakukan rapat penting. Kemudian, Raja dan para menteri auto kaget setelah mengetahui pertemuan pahlawan Z dengan Fogu. Lalu, Raja heran mengapa pahlawan diselidiki. Ternyata usut punya usut. Pangeran Ruda yang memerintahkan pahlawan untuk dibuntuti oleh agen rahasia. Di kesempatan itu, RuPaul menyampaikan kalau pahlawan telah melakukan kerjasama bareng pasukan Raja Iblis. RuPaul adalah Perdana Menteri Kerajaan Katran. Dia mengatakan kalau pahlawan berkolusi dengan Raja Iblis. Bahkan RuPaul mengatakan dia tak mungkin bisa mengalahkan Raja Iblis dan Jenderal Iblis sendirian. Sehingga pahlawan Z dicurigai telah mengatur rencana menyembunyikan Raja Iblis Krodin. Setelah mendengar info tersebut, Raja auto murka. Di kesempatan itu, Raja memberikan perintah untuk menangkap pahlawan, Jenderal Iblis, Zena, dan Fogu. Kemudian, Raja ingin Jenderal Iblis yang bernama Valen Warrior dan Roak segera dieksekusi. Selanjutnya, Sin berada di penjara tempat para tahanan disandra. Tampak Pangeran Ruda menyelinap masuk ke dalam untuk melakukan pertemuan dengan Roak Balchad. Ketika sampai di lokasi, Pangeran segera menyingkirkan para penjaga agar dia mudah masuk ke dalam. Langsung saja, Ruda mulai menyapa Roak Balchad yang sedang disandra. Faktanya, Roak Balchad adalah salah satu sosok penting dalam pasukan Jenderal Iblis.
Bahkan, Roak Balchad merupakan pemimpin para pasukan Demogorgon alias pasukan Raja Iblis. Hal tersebut membuat Roak Balchad terkejut dengan kemunculan Ruda. Lantas Ruda menginfokan kalau Roak Balchad akan mengalami hukuman eksekusi pada hari ini. Tanpa merespon, Roak Balchad malah bertanya mengapa pangeran muncul ke tahanan untuk menemuinya. Mendengar jawaban dingin Roak membuat Ruda heran. Di kesempatan itu Ruda mengatakan jika Roak tak keberatan, dia akan membantunya kembali ke Dark Void dan merevitalisasikan pasukan Demogorgon kembali. Tak hanya itu saja, bahkan Ruda memujuk Roak dengan hal-hal menarik lainnya. Akan tetapi Roak malah menjawab semua itu sudah tak penting lagi, sebab sekarang yang diterima olehnya adalah kegagalan. Hal tersebut membuat Pangeran Ruda marah. Dia mendekati Roak dan mengomel. Padahal Roak pernah berjanji kepada Ruda, tapi dia malah mengingkarinya. Lantas Roak menjawab, dia hanya mampu bertindak jika Raja Iblis Crodin masih hidup. Namun sekarang, Crodin telah tewas membuat Roak pasrah. Setelah mendengar isi hati Roak membuat Ruda kecewa, sehingga Ruda memutuskan mencari jalan keluar lainnya tanpa bantuan Roak. Kemudian Ruda pamit pulang meninggalkan ruangan penjara bawah tanah. Akan tetapi Ruda malah menyebutkan kisah lama Roak yang merupakan seorang mantan pahlawan. Sehingga kepergian Ruda menciptakan kekesalan pada Roak. Scene beralih pada kediaman rumah pahlawan Z. Tampaknya Z sedang bersantai dengan teman lamanya yang telah berkunjung ke rumah. Lantas, Z memutuskan untuk bertanya kepada Fogu tentang pemimpin Jenderal Iblis. Di kesempatan itu, Z mempertanyakan tentang Roak yang pernah menjadi pahlawan tapi memilih masuk ke anggota Jenderal Iblis. Sehingga Fogu segera menjawab pertanyaan Z. Sembari bermain game, mereka berbincang dengan santai. Kemudian Fogu menjelaskan bahwasanya Roak adalah putra sulung dari keluarga pedang. Faktanya, keluarga tersebut merupakan satria pedang yang kuat. Akan tetapi, rumornya Roak memiliki saudara perempuan yang bahkan lebih kuat darinya. Sehingga Fogu ketakutan setengah mati saat melawannya. Hanya saja, Z masih kepo dan mulai mempertanyakan alasan Roak bergabung pada pasukan Demogorgon dan menjadi pemimpin. Lantas Fogu menyahut, dia juga tidak tahu detailnya. Tapi kelihatannya, Roak memiliki hubungan dengan legenda kerajaan Katran. Kemudian Fogu menyebutkan legenda naga hitam Dal Toro. Setelah mendengar ucapan Fogu membuat Z kaget, lantas Z bergumam tentang anak kembar yang lahir di kerajaan Katran dulu. Faktanya, pada legenda tersebut, salah satu anak kembar akan dikorbankan untuk acara Bat Mitzvah. Sehingga anak tersebut dipersembahkan untuk naga hitam Dal Toro sebagai imbalan atas perlindungan abadinya. Namun Z tak akan membahas tentang kebenaran legenda tersebut. Namun dia bergumam sejak perang berakhir, ada sihir menyeramkan yang memancarkan dari kota kerajaan. Hanya saja, lamunan Z malah terhenti saat Fogu menyesali kekalahannya di game. Setelah itu Z memutuskan untuk keluar demi mencari cemilan. Lalu Z bertanya kepada Fogu mengenai makanan yang akan dimakannya. Sebab Z pasti membelikan makanan siang untuk Fogu yang merupakan tamu spesialnya. Akan tetapi Fogu malah tak tahu diri. Dia malah meminta banyak makanan dan minuman yang jauh ada di supermarket. Sontak saja Z segera menghajar Fogu karena kesal. Alhasil mereka bertengkar di atas sofa. Tak lama, Zena muncul. Dia memergoki keduanya. Dikarenakan tak ingin Zena salah paham, Fogu menjelaskan tentang Z. Bukannya tenang, justru Zena semakin marah karena Fogu berteman dengan pahlawan. Alhasil Zena menuduh Fogu yang membiarkan Z menerobos masuk istana. Akan tetapi Fogu memberikan pembelaan. Dia menceritakan tentang kronologi kejadian. Faktanya Z memutuskan untuk mengelabui Fogu dengan serial game kesukaannya. Kemudian sewaktu Fogu terkecoh, segeralah Z menghajar Fogu sehingga terluka. Setelah mendengar kisah tersebut, Zena malah makin marah. Sebab Fogu kelihatan begitu lemah menjadi salah satu anggota Jenderal Iblis. Makanya Zena memutuskan untuk menghajar pahlawan Z. Di kesempatan itu, Zena melancarkan aksinya menghajar Z hingga Z dibuat terkejut. Selanjutnya scene berada di hayalan Zena. Dia membayangkan dirinya sedang bermain boneka figur Raja Iblis dan pahlawan. Lantas Raja Iblis Crodin memutuskan untuk menanyakan alasan Z menjadi pahlawan. Sehingga terjadi perbedaan kesenjangan antara raja dan pahlawan. Alhasil, Z menghampiri Raja Iblis yang sedang bersedih. Tak lama muncullah Z, dia menyaksikan kegilaan yang dilakukan oleh Zena. Lantas Zena mencoba menjelaskan tentang kesalahpahaman yang terjadi. Sehingga Z segera menyingkirkan Zena agar tak menghayal lagi.
Kembali ke kisah normal, Zena beraksi melancarkan misinya balas dendam kepada Z. Di kesempatan itu, Z masih agak syok dengan kemunculan Zena ke rumahnya. Sehingga Z hanya terdiam meskipun Zena menghajarnya. Di kesempatan itu, Zena bergegas untuk menghajar Z hingga mengalahkannya. Namun, itu semua hanyalah mimpi belaka. Sebab, Zena sekarang tak berhasil mengenai Z sama sekali. Alhasil, Zena semakin mempercepat pergerakan melawan Z. Akan tetapi, Z malah terus mengelak membuat Zena kewalahan. Sontak saja, Z terkejut melihat Zena menghancurkan koleksi figur miliknya. Sehingga Z dibuat marah oleh kelakuan Zena. Di kesempatan itu, Z beraksi membalas serangan Zena. Sehingga Zena bersiap melawan pahlawan Z. Sementara itu, Fogu hanya bersantai melihat Z dan Zena bertarung. Langsung saja, Zena memutuskan untuk membalaskan dendamnya pada Raja Iblis. Hanya saja Zena malah kesal melihat kemampuan Z. Sebab Z begitu kuat sehingga dia terus diimbangi oleh Z. Terlihat Zena mulai tenang karena berhasil membuat Z lelah. Tak tinggal diam, Z memberikan perlindungan kepada dirinya. Sebab dia tak ingin mendapatkan penyerangan secara tiba-tiba. Akan tetapi Zena malah tetap menerobos dan berhasil menyerang Z. Ketika tubuh Z terhempas, Fogu menginfokan kepada Z bahwasanya bela diri tersebut diajarkan oleh Roa kepada Zena. Sehingga pantas saja Z kecampak akibat penyerangan ulti tersebut. Kemudian Z menyaksikan kegaduhan di luar. Tampaknya para pasukan kerajaan malah berkumpul di luar rumah. Lantas Z auto kaget. Dia mulai berpikir menjalankan rencana busuknya. Kemudian Z memanggil Zena mendekat kepadanya. Langsung saja Zena menghampiri Z untuk mendengar petuah darinya. Sontak saja Zena kaget karena Z mengatakan rencananya. Di kesempatan itu, Z menginfokan bahwasanya pasukan telah masuk. Segeralah mereka menyerahkan Fogu. Mendengar ide bagus tersebut, Zena auto bersemangat. Sementara Fogu malah heran mengapa Z dan Zena bertelepati saat bertarung. Sehingga Fogu curiga dengan hubungan keduanya. Tampaknya di luar, Zaire yang merupakan penyihir agung telah datang bersama para pasukan. Terlihat dari pancaran wajahnya, dia begitu bersemangat untuk menjalankan misinya. Selanjutnya scene berada di halaman rumah pahlawan Z. Tampaknya mereka bertiga telah turun ke bawah untuk menyaksikan kegaduhan yang diciptakan pihak kekaisaran. Lantas staf melapor kepada Tuan Zaire bahwasanya semua warga telah dievakuasi secara aman. Sehingga Zaire bersikap untuk melakukan perintah penyerangan. Lantas Zaire dan kawan-kawan dibuat terkejut mendengar suara pintu bergerak. Hal tersebut membuat Zaire waspada terhadap kemunculan para musuh. Kemudian Z bermaksud untuk menyerahkan para pasukan iblis. Namun sayangnya, rencana bohongan Z telah diketahui pihak kerajaan. Di kesempatan itu Z mengatakan bahwasanya dia akan ditangkap atas tuduhan kerjasama dengan pasukan Raja Iblis. Langsung saja, Zaire memberi perintah kepada para pasukan untuk menyeret 4 Raja Langit beserta pahlawan Z ke pengadilan. Sontak saja Z dan kawan-kawan dibuat terkejut mendengar ucapan Zaire. Lantas Z memutuskan untuk melakukan pergerakan. Namun sayangnya, Zaire malah menghajar Z dan kawan-kawan menggunakan mantra sihirnya. Sehingga Zena dan Fogu terhempas ke lantai, sedangkan Z masih bisa bangkit maju. Kemudian, Tuan Zaire meminta agar Z menyimpan kekuatannya untuk hal yang lebih berguna. Bahkan, Z bisa menahan tenaganya untuk menyampaikan pembelaan di hadapan hakim ketua. Sebab kedatangan penyihir agung hanya untuk membawa Z kembali. Hanya saja Zaire dibuat syok melihat perlawanan Z. Bahkan dengan mudahnya Z bisa mengeluarkan kekuatannya meskipun ditahan oleh Zaire. Di kesempatan itu, Zaire mengatakan dia kagum kepada kekuatan pahlawan Z. Seharusnya Z terkapar seperti rekannya, karena sihir yang dikeluarkan oleh Zaire cukup nampol. Langsung saja, Z melancarkan aksinya melakukan pembalikan sihir. Sontak saja, Zaire dan para pasukan terkejut melihat kekuatannya karena Z membalikan sihir kepada mereka. Sehingga mereka ketakutan mendapatkan serangan tersebut. Lantas, Z memutuskan untuk memperlihatkan kekuatannya kembali. Kemudian Zaire berkata, dia merasa heran mengapa Z mampu menggunakan sihir tingkat tinggi seperti ini. Padahal Z sendiri hanyalah seorang pendekar pedang. Kemudian Z menjawab bahwasanya dirinya belum pernah mengatakan kalau dia sosok pendekar pedang.
Bahkan Z menggunakan pedang hanya untuk kelihatan keren. Hal tersebut membuat Zena terkejut dengan jawaban Z. Kemudian Zaire memberikan perintah agar pasukan bersiap untuk melakukan penyerangan. Sontak saja Z kaget melihat para pasukan yang telah disiapkan oleh Zaire. Lalu Z memutuskan untuk mengatur strategi perang. Di kesempatan itu, Z mengatakan dengan tegas, dia memilih kabur karena situasi di luar nalar. Langsung saja Z membawa Zena dan Pogu meninggalkan lokasi. Lantas Zena bertanya kepada Z, mengapa semuanya malah serumit ini? Lalu Z menjawab, ini semua terjadi karena para jenderal iblis setiap hari berkunjung ke rumahnya. Sehingga pasukan kerajaan menjadi salah paham dan memilih menangkap Z. Hanya saja di perjalanan, Z malah dihadang oleh komandan pasukan Satya Resimen Mawar. Alhasil, Fake menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Z and the gang. Tampaknya, Fake berkunjung untuk menangkap Pogu yang sering memotret para wanita. Sehingga para pasukan memutuskan untuk membantu Fake menangkap kriminal mesum. Langsung saja, mereka bergegas datang membantu Mbak Fake. Namun Fake kaget melihat anggotanya yang kelihatan begitu menggoda. Bahkan, Fake sendiri juga datang dengan tampilan imut, membuat Pogu semakin terpesona dan segera melepaskan ikatan pada badannya. Di kesempatan itu, Pogu bersiap melakukan sesi pemotretan untuk Fake dan para wanita. Sontak saja Fake terkejut melihat tingkah gila Pogu. Sementara itu, Z dan kawan-kawan memutuskan untuk melarikan diri dari pasukan kerajaan. Alhasil, Z dikejar pasukan yang mengikuti dirinya, membuat Z auto panik. Langsung saja Z beraksi melancarkan serangan balik hingga pasukan terkapar. Begitu pula Zena mengikuti jejak Z. Mereka kabur bersama. Tanpa berlama-lama, Z bergegas melompati setiap bangunan untuk menghindari para penyerangan. Apalagi Z sekarang dikepung habis-habisan oleh prajurit. Langsung saja, Zena mengikuti Z, dia bahkan takjub dengan kelicikan Z. Lantas Zena mengatakan, sepertinya Z memang seorang penyihir gila. Di kesempatan itu Z malah naik ke gedung, sehingga dia bertemu dengan Zaire. Langsung saja, Zaire menggunakan serangan sihirnya kepada Z untuk menangkapnya. Pada momen itu, Z memberikan cincin teleport kepada Zena. Tanpa mengetahui tujuan Z, Zena segera memakai cincin teleport tersebut. Sehingga mereka berdua berhasil melarikan diri ke tempat tersebut. Sontak saja, Zaire terkejut melihat tindakan kedua insan tersebut. Tak lama, mereka sampai di gua gelap yang ditinggali oleh sosok berbahaya. Tampaknya Z sangat dinantikan muncul di lokasi tersebut. Selanjutnya Shin berada di gua tempat naga merah bersemayam. Tampaknya kedatangan mereka adalah suatu kesalahan bagi pahlawan Z. Karena kemunculannya di hadapan guru akan menyebabkan pukulan keras bagi Z. Sehingga Z memutuskan tetap stay cool di depan Zena, agar dia tak merasa malu disiksa oleh sang guru. Di kesempatan itu Z mengucapkan salam sapaan untuk gurunya. Sontak saja Zena dibuat terkejut mengetahui sang pahlawan memiliki guru. Sebab Z ternyata adalah murid dari sosok naga merah yang menyeramkan. Sehingga Zena hanya terdiam melihat adegan ricu di antara guru dan murid itu. Di kesempatan itu naga merah menyantap makanan lezat yaitu Z. Lagi-lagi Zena dibuat terkejut dengan keanehan di depan matanya. Lantas Zena bergumam, dia tak menyangka Z akan dimakan oleh gurunya sendiri. Kemudian Z dilepeh oleh sang guru karena merasa sudah puas mengerjakan Z. Seusai melampiaskan amarahnya, guru merasa dirinya harus berbincang secara benar kepada sang murid. Alhasil, guru Leci memutuskan berubah wujud ke manusia. Lagi dan lagi Zena terkejut melihat Leci bertransformasi. Tanpa berlama-lama, guru segera melancarkan aksinya, membawa kedua insan itu ke kediaman rumahnya. Tak lama mereka telah sampai ke kamar guru yang kelihatan begitu indah. Langsung saja guru menyampaikan pertanyaan yang ingin diutarakan sejak lama kepada Z. Dengan pembawaan tegas, Leci menyerang Z dengan pertanyaan mematikan. Lantas Leci mengatakan mengapa Z begitu tega melakukan hal buruk pada tanduknya sang guru. Sebab selama ini, beberapa waktu Z menghilang membawa kabur salah satu potongan tanduk naga sang guru. Sehingga Leci dibuat begitu marah akibat kelakuan absurd sang murid. Awalnya Z masih berpura-pura tak mengetahui tentang masalah tanduk. Lantas Z mengatakan kepada sang guru, mustahil tanduknya berani disentuh oleh Z. Kemudian guru segera memeriksa kebenaran jawaban Z. Akan tetapi Z lagi-lagi berbohong. Dia ketakutan dengan cara interogasi kali ini. Sementara Zena hanya menatap Z dengan tatapan heran. Langsung saja Leci menanyakan kembali dengan lebih tegas kepada Z.
Alhasil, Z memutuskan untuk menjawab pertanyaan secara jujur. Kemudian Z menjelaskan rincian mengenai khasiat tanduk milik Leci. Setelah mengetahui tanduk naga merah mempunyai banyak manfaat, segeralah Z mencurinya dan menjual kepada seorang bangsawan. Kemudian bangsawan tersebut menggunakannya sebagai tonik yang bagus, sehingga Z memperoleh uang yang cukup karena dagangannya laris manis. Sontak saja, guru dibuat syok. Dia langsung stres mengetahui rahasia di balik hilangnya tanduk dirinya. Hal tersebut membuat Zena ikutan kaget. Dengan mudahnya Z mempermainkan tanduk milik sang guru. 好好保管着。你小子出息了呀！当成什么东西了？你把师傅的槽点实在太多，不知道说什么好。 Lalu Z kembali menegaskan kalau ternyata tonik dari tanduk naga merah begitu manjur untuk orang-orang. Setelah mendengar omong kosongnya Z, guru Leci auto ngamuk. Di kesempatan itu, Leci segera melancarkan aksinya menghajar Z habis-habisan. Langsung saja, Leci mengamuk mengapa tanduknya sebegitu tak berharganya di mata sang murid. Sehingga Z melakukan jual beli dengan tanduk Leci. Sementara sedari tadi Zena agak syok menyaksikan kegaduhan tersebut. Namun dia sangat senang bisa menonton Leci memukuli Z. Sebab Zena begitu membenci Z yang telah membunuh Claudine. Kemudian guru memberikan pertanyaan kedua mengenai Zena. Di kesempatan itu, Leci mengungkapkan keheranannya terhadap kelakuan Zena. Sontak saja, Zena kaget. Akhirnya Leci menyinggung tentang dirinya. Setelah lelah menginterogasi sang murid, Leci menyadari kalau Z sekarang sudah dewasa, sehingga dia telah berani membawa wanita di sampingnya. Alhasil, Z dimarahi kembali oleh gurunya. Melihat perlakuan Leci membuat Zena berprasangka lain. Dia mengira Leci cemburu. Lalu Zena mencoba menjelaskan, tapi Leci malah nangis. Langsung saja, Leci mengatakan kebingungannya terhadap sikap Z. Padahal sewaktu Z kecil, dia merupakan pria yang begitu imut. Namun setelah dewasa, Z malah menjadi pria menjijikan. Alhasil, Zena ikut nimbrung dan bertanya, apakah Z juga naga merah seperti gurunya? Agar Zena tak salah paham, segeralah Z menerangkan bahwa dia adalah manusia tulen. Kemudian, guru Leci bangkit kembali. Dia mengamuk karena mengingat Godel yang berhasil mengacaukan Z. Tampaknya, Godel sedang minum anggur sambil menemani Z makan. Di kesempatan itu, Godel menerangkan agar Z bisa menjadi sukses. Godel menyampaikan pesannya supaya Z segera mengalahkan Raja Iblis. Setelah itu, Z harus menyelamatkan Tuan Putri yang disandra Raja Iblis. Oleh sebab itu, Z pasti menjadi pria yang sukses dan kaya raya. Bahkan Z dapat menikahi Putri dan mencapai puncak kejayaannya. Kemudian, Z berambisi menjadi kuat agar bisa melawan Raja Iblis. Langsung saja Z menyampaikan ke gurunya tentang misinya. Alhasil, guru Leci mengamuk setelah mengetahui Z habis ngobrol dengan Godel. Lalu, Z diamuk kembali oleh sang guru, tapi dia tetap stay cool. Sepertinya, Z dilarang pergi lagi oleh sang guru, karena di luar sana begitu berbahaya untuk Z. Lantas, Z menjawab, mustahil dia ingin kabur dari gurunya. Di kesempatan itu, guru Leci duduk di kursi kebesarannya. Sang guru membantah ucapan Z. Sebab selama ini Z kabur pasti demi menghindari sang guru. Hanya saja Leci tak bisa menyebut Z karena di Katran ada sosok pria licik yang pastinya akan mendeteksi kedatangan naga merah. Sehingga guru hanya bisa pasrah menunggu kepulangan dari murid tercintanya. Selanjutnya scene diperlihatkan Pangeran Ruda yang sedang mengamati kehancuran Roak. Tampaknya Roak pasrah atas kematiannya di tangan para prajurit kekaisaran. Di kesempatan itu Roak Balchad segera diumumkan untuk segera dieksekusi. Sebab Roak Balchad pernah menjadi seorang pahlawan, namun dia membelot ke pasukan Raja Iblis. Sehingga pihak kerajaan begitu marah terhadap mantan pahlawan utara tersebut. Dikarenakan telah jatuh kepada kegelapan, Roak tak pantas dibiarkan hidup lagi. Langsung saja Roak dilempari para warga yang menyaksikan proses eksekusi. Akan tetapi Roak hanya diam dan merenungi kesalahannya. Apalagi Roak sangat terpukul dengan kematian Raja Iblis Claudine. Padahal Roak bisa saja mengeluarkan kemampuannya dan berjuang kembali. Namun dia memilih diam atas penderitaan yang dirasakannya. Alhasil Roak dibuat terkejut dengan kemunculan dari sang kakak. Di kesempatan itu sosok wanita cantik bernama Gil Balchad muncul. Dan dia merupakan kakak Roak Balchad sekaligus master pedang. Tentu saja, Gil tak bisa membiarkan sang adik menderita disiksa pasukan kerajaan dengan cara eksekusi. Kemudian kemunculan Gil memberikan dampak besar pada situasi eksekusi.
Langsung saja Gil menyapa sang adik karena terlalu bodoh. Faktanya Gil Balchad adalah putri tertua dari keluarga bangsawan Balchad. Tak hanya itu saja, Gil terlahir mahir dalam ilmu pedang yang dikuasainya. Bahkan kekuatan Gil melebihi kemampuan dari sang adik. Sehingga Gil memiliki mimpi menikahi pria yang lebih kuat darinya. Kemudian Gil bersumpah untuk menemukan pria seperti keinginannya. Hanya saja mimpi Gil telah sirna akibat mengalahkan ahli pedang di usia 15 tahun. Hal tersebut menjadi pukulan terberat bagi hidup Gil. Sebab Gil mengalahkan orang yang sangat kuat. Sehingga Gil berusaha mencari pria terkuat untuk dinikahi. Akan tetapi sampai sekarang Gil masih menjomblo. Apalagi para pria yang ditemui oleh Gil sangat lemah membuat Gil kesal. Alhasil setelah itu nama Gil menjadi terkenal. Sehingga Gil mencoba berkelana menantang para ahli pedang di berbagai tempat. Makanya sampai usia 35 tahun seperti sekarang Gil masih memiliki gelar jomblo ngenes. Kemudian para prajurit menyadari kedatangan Gil yang telah mengacaukan wilayah eksekusi. Lantas Roak bertanya alasan kakaknya datang ke TKP. Langsung saja Gil melancarkan aksinya menyerang para prajurit hingga KO. Alhasil, Gil bebas berbincang dengan sang adik. Langsung saja Gil menyapa sang adik yang kelihatan begitu lemas. Kemudian Gil menjawab, alasannya datang akibat perintah sang ayah. Sontak saja, Roak terkejut. Ayahnya ingin menyelamatkan dirinya. Akan tetapi Gil meralat kembali pemikiran adiknya. Sebab ayah menyuruh Gil datang untuk membunuh adiknya. Sebab Roak begitu mempermalukan nama keluarga Balchad. Sehingga Roak sadar diri mengapa dia dikucilkan karena bergabung dengan Raja Iblis. Lalu Gil menjawab mustahil ayahnya marah dengan hal pribadi tersebut. Sebab sang ayah hanya membenci Roak kalah dalam pertarungan dengan bocah. Padahal seharusnya Roak berhasil menang dan menyingkirkan orang lain yang ingin menghempas dirinya. Lalu Gil menyemangati adiknya untuk bangkit. Sebab Gil tak ingin Roak menjadi pria lemah dan mempermalukan keluarga Balchad. Di kesempatan itu, Gil segera melepaskan sandraan sang adik. Lalu Gil memeluk Roak dan menenangkannya sehingga Roak bangkit kembali menjadi sosok master pedang. Hanya saja obrolan keduanya terganggu oleh prajurit kerajaan. Langsung saja Roak melancarkan misinya bertarung melawan prajurit kerajaan. Tanpa berlama-lama Roak bergegas melancarkan misinya. Setelah Roak menang, sang kakak bangga kepadanya. Kemudian Roak memberikan pedang Crimson milik keluarga Balchad kepada sang kakak. Karena Roak telah selesai bertarung melawan para prajurit. Namun Gil malah menyumbangkan untuk sang adik. Sebab bagi Gil, menggunakan lidi kecil saja, dia sudah bisa melawan musuh hingga KO. Lantas Roak bertanya, mengapa kakaknya malah menyelamatkan Roak? Padahal ayah memerintahkan Gil membunuh Roak. Lalu Roak menjelaskan kalau ayah sengaja mengirim Gil sebab ayah pasti tahu kalau Gil suka melanggar aturan dan memilih menyelamatkan Roak. Segeralah Gil menyuruh Roak pulang jika ingin beristirahat. Lalu Gil meninggalkan Roak untuk memilih jalannya sendiri. Dari kejadian itu, Roak bergumam. Dia harus berjaya kembali demi Crodin. Selanjutnya setelah Roak berpisah dengan Gil, dia memutuskan mencari para anggota Jenderal Iblis lainnya. Di kesempatan itu Roak menelusuri jalanan untuk menemukan gengnya. Bahkan Roak akan segera mencari kembali tongkat Crodin yang telah dicuri darinya. Langsung saja Roak bergegas mempercepat langkah kakinya. Tak lama, Roak menyaksikan kemunculan Fogu dan para wanita. Tampaknya Fogu disandra oleh para pasukan kerajaan. Sontak saja, Komandan Fake terkejut melihat kedatangan Roak. Sehingga Roak segera menyelamatkan temannya. Dikarenakan Fogu telah aman, mereka melanjutkan perjalanan. Lantas Fogu bertanya kepada Roak mengenai kejadian yang dialami Roak. Akan tetapi bagi Roak menceritakan sekarang adalah hal yang sangat rumit. Sebab perjalanan Roak sebelumnya terlalu panjang. Sehingga mereka memilih mencari tongkat Crodin. Dikarenakan Roak ingin kembali ke istana kerajaan iblis. Lalu Roak mengatakan bahwasanya dirinya akan menggantikan kedudukan Raja Iblis Crodin. Sebab Roak pernah berjanji kepada Crodin sewaktu dulu. Kemudian Roak mencari titik lokasi keberadaan tongkat. Alhasil, Roak menemukan rumah kosong tempat Zena tinggal. Langsung saja Roak memeriksa lokasi ruangan. Ternyata memang benar, di sana adalah rumah yang ditinggali oleh Zena. Karena Roak menemukan pisau milik Zena di dinding. Bahkan, Roak juga mendapatkan tongkat.
Sontak saja, Roark terkejut melihat bingkai foto yang berisikan gambar Roark dan Claudine beserta Xena. Kemudian diperlihatkan kisah masa lalu mereka. Setelah Claudine menemukan Xena, dia segera dibawa ke istana. Alhasil, Claudine meminta Roark melatih Xena ilmu bela diri. Oleh sebab itu, Roark mulai mengajarkan Xena seperti adiknya sendiri. Selang beberapa waktu, Claudine mengajak Roark dan Xena berfoto sebagai kenang-kenangan. Langsung saja, Xena memutuskan untuk bergaya di depan kamera. Menyaksikan bingkai foto tersebut membuat Roark dejavu. Kembali ke masa sekarang, Roark terharu menyaksikan masa lalunya dengan Xena. Kemudian Roark bertanya keberadaan Xena kepada Fogu. Lantas dengan santai, Fogu menjawab Xena pergi bersama Z. Bahkan Fogu menceritakan kalau mereka dikejar prajurit kerajaan sehingga Z membawa Xena kabur bersamanya ke tempat aman. Namun sampai sekarang mereka berdua tak kunjung kembali. Hal tersebut membuat Roark shock berat, sebab wanita yang selalu dijaganya malah pergi bersama sosok pahlawan Z. Makanya Roark berteriak kencang memanggil nama Xena. Sementara di sisi lain, Xena sedang bersantai di kamar. Dia merasa ada hal yang menjanggal. Hanya saja Xena mencoba mengabaikan dan kembali menikmati momen istirahat. Scene beralih pada kediaman Raja Kartan. Lantas Raja terus mengomel menyampaikan kekesalannya, sebab Raja tak menyangka kalau Z dan Xena melarikan diri bersama. Kemudian secara kebetulan, Roark yang diselamatkan oleh Master Pedang dadakan ketika proses eksekusi. Bukan hanya itu saja, Fogu yang berusaha ditangkap kini malah pergi barengan Roark. Hal tersebut membuat Raja tak habis pikir dengan kelakuan musuh. Lantas Rupel mencoba membujuk Raja agar berhenti bersedih. Hanya saja obrolan mereka diganggu oleh kemunculan Pangeran Ruda. Melihat tatapan mata Ruda membuat Raja kaget, sehingga saat Ruda datang Raja mencoba tenang. Lalu Ruda mempertanyakan kesulitan apa yang sedang dihadapi oleh sang Raja. Raja terpaksa berbohong, mengatakan semuanya masih aman. Alhasil, Rupel marah besar melihat Raja menyepelekan masalah. Sehingga Rupel mengamuk akibat masalah yang terus berdatangan. Padahal seharusnya naga hitam yang merupakan pelindung kerajaan muncul. Namun sekarang naga hitam malah tak kunjung datang. Kemudian Ruda auto ngamuk, dirinya disalahkan oleh Rupel. Alhasil, Ruda dan naga hitam mulai beraksi menyatukan diri. Sehingga Ruda bertransformasi menjadi naga hitam sungguhan. Makanya Ruda memutuskan untuk melancarkan aksinya. Hanya saja Rupel malah dibuat syok melihat kengerian tersebut. Lalu Raja mengatakan kalau Rupel tak seharusnya melihat momen ini. Sehingga Raja menodongkan senjatanya untuk menyingkirkan Rupel. Sementara itu Ruda telah bersiap mencari keberadaan Leci si naga merah. Selanjutnya naga hitam Daltoro memutuskan untuk beraksi melancarkan misi mencari Leci si naga merah. Begitu pula Ruda telah memasuki raga naga hitam dan menguasainya. Di kesempatan itu para warga dibuat ketakutan dengan kemunculan naga hitam. Lantas naga hitam bergegas pergi meninggalkan lokasi. Sementara sejak tadi, Roark dan Fogu berada di balik tembok menyaksikan kemunculan naga hitam. Sedangkan di sisi lain, Guru Leci sedang mengomeli muridnya karena ingin kabur. Oleh sebab itu, guru meminta Z untuk tetap diam di rumah saja. Sehingga Z mencoba menuruti permintaan gurunya. Sedangkan Xena tetap setia menemani Z. Dia penasaran dengan tali yang digunakan untuk mengikat Z. Di kesempatan itu, Leci mengatakan kalau pasukan kerajaan Katran mustahil mengunjungi kediaman Leci. Sehingga bagi Leci, tempat teraman bagi Z adalah bersamanya. Kemudian naga hitam berhasil mendeteksi keberadaan naga merah. Sehingga naga hitam beraksi melancarkan serangan ke arah kediaman naga merah. Sehingga Leci dibuat terkejut dengan guncangan penyerangan barusan. Alhasil, Leci terkejut. Dia segera menahan serangan musuh demi melindungi Z. Akan tetapi Z sudah terluka, bahkan bajunya telah robek. Lalu Leci terpancing emosi melihat murid kesayangannya mendapatkan luka. Langsung saja, Leci beraksi berubah wujud menjadi naga merah. Tanpa berlama-lama, Leci langsung turun ke TKP, bertemu dengan naga hitam. Kemudian Leci mengeluarkan jurus beruntun kepada sang musuh, sehingga Z menceritakan kepada Xena tentang kekuatan gurunya. Apalagi guru merupakan orang yang begitu terkenal bahkan di klan naga. Sehingga serangan guru barusan pasti akan menghancurkan musuhnya. Namun ternyata dugaan Z salah mengenai kekuatan naga hitam. Langsung saja naga hitam bangkit kembali.
dia muncul dalam wujud Ruda. Kemudian naga hitam bertarung lagi dan melancarkan aksi penyerangan kepada naga merah. Hal tersebut membuat Leci shock, apalagi sekarang dia malah mendapatkan serangan dari naga hitam. Alhasil, Leci kewalahan, tapi dia tetap membalas serangan musuh. Hanya saja, lagi dan lagi, naga hitam mampu meregenerasi lukanya, sehingga dia bangkit kembali untuk menyingkirkan naga merah. Kemudian Z mulai memikirkan tentang keselamatan sang guru. Lantas, Z bergumam, dia tak bisa terus berdiam diri. Sehingga Z segera melancarkan aksinya menyelamatkan sang guru. Kemudian Z mulai memikirkan tentang keselamatan sang guru. Lantas, Z bergumam, dia tak bisa terus berdiam diri. Sehingga Z segera melancarkan aksinya menyelamatkan sang guru. Kemudian Z memberikan Zena kalung jimat untuk membiarkan Zena pergi. Sehingga Z segera meninggalkan Zena agar Zena segera meninggalkan TKP. Ketika sampai di lokasi, Z mengejutkan guru Leci. Sehingga Leci merasa heran melihat kedatangan muridnya yang sok berani. Langsung saja Z merubah sang guru ke wujud manusia. Segeralah Z menggendong Leci ke pelukannya untuk dibawa kabur. Langsung saja mereka melakukan teleport meninggalkan naga hitam. Lantas Z terbang, dia menemukan keberadaan Zena. Alhasil mereka berkumpul kembali untuk menyelamatkan diri. Di kesempatan itu Z segera memotong tanduk milik gurunya. Sontak saja Leci terkejut melihat kelakuan sang murid. Lantas Z menginfokan dengan cara tersebut keberadaan gurunya akan aman. Sebab sekarang seluruh kekuatan milik gurunya menghilang akibat kedua tanduknya lepas. Sehingga Leci mengamuk, dia memukuli Z karena bertindak gegabah. Lalu Z menjawab, dia tak punya pilihan lain dan terpaksa menyingkirkan tanduk gurunya. Scene beralih ke wilayah kerajaan Raja Iblis. Langsung saja Roak bersiap memasuki ruangan pertemuan. Tak lama, Roak telah sampai ke ruangan bertemu dengan keempat anggota Raja Langit. Kemudian naga hitam kembali ke semula karena para musuhnya menghilang. Bahkan Ruda agak syok karena pertempuran tak berjalan lancar. Padahal Ruda mengharapkan kekacauan terjadi. Akhirnya, pertandingan antara kedua naga dihentikan karena mereka berdua kembali ke wujud manusia. Sementara di sisi lain, Raja Katran telah menyingkirkan Rupel. Setelah pertarungan usai, Ruda merenungi kejadian yang dialaminya di bawah aliran hujan. Dan ceritanya berakhir sampai di sini.